Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Dimera. Saya dari kelas 6A Desain Analisis dan Algoritma. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan Pak Harbi Hazan Nasution mengenai video presentasi mandiri top down dan bottom up, yaitu sistem perhitungan angka Fibonacci dengan metode 1. Memoization top down, yang kedua tabulation bottom up. Di sini diperintahkan untuk buat dalam Jupyter Notebook untuk menginputkan angka dari pengguna untuk kalkulasi angka Fibonacci sesuai keinginan user. Jelaskan tentang kedua metode di atas dan source code yang dibuat dengan merekam video presentasi dalam maksimal 5 menit. Di sini telah disertakan link untuk membuat tugas presentasi hari ini, yaitu Overflipping, Solve Problem, Property and Dynamic Programming. Jadi di sini ada dua versi, yaitu Memoization dan yang kedua tabulation. Jadi di Memoization ini bisa kita lihat di Python. Saat kita lihat di sini ada berupa codingan yang tinggal kita copy lalu kita masukin ke Jupyter Notebook. Jupyter Notebook yang masih kosong kita paste, lalu di sini saat kita run maka akan muncul pesan error karena di sini harusnya di print ini harus menggunakan buka kurung dan tutup kurung karena ini berupa string. Oke, di sini sudah saya tambahin. Lalu kalau di run masih error, ini nggak error tapi Fibonacci number langsung memiliki hasil. Sedangkan di sini diperintahkan untuk menggunakan input dari user. Jadi di sini akan kita ubah nilai n-nya menjadi integer, buka kurung, input, buka kurung, petik 2, kita buat masukkan angka sama dengan, kita run, kita masukkan angka. Di sini kan tadi angka 34 ya. Hasilnya sama seperti tadi. Oke. Lalu yang kedua, ini yang hasil karena waktunya maksimal 5 menit jadi akan lebih cepat setelah saya kerjakan tadi. Jadi di sini sudah saya copy dari URL yang diberikan Bapak. Jadi di sini udah saya copy, udah saya ubah juga n-nya untuk input, print udah saya kasih kurung. Lalu di sini tadi ada perbedaan, yaitu mengenai range. Tadi di sini harusnya ada x-nya. Jadi kalau ada x-nya di sini nih akan error karena kita menggunakan Python 3. Jadi kita nggak boleh menggunakan. Jadi waktu kita inputkan angka, coba kita run ya. Masukkan angka 9, hasilnya 34. Oke. Kalau kita pakai hasilnya langsung, kita copy, kita tes. Ini error karena kita ubah dulu range-nya. Kita run sama kurung, sudah kita run. Oke, di sini 34 juga, jadi sama ya. Oke, di sini saya akan memberitahu perbedaan antara dua metode ini yang saya telah kumpulkan di Notepad. Oke, di sini akan saya buka tabulation dan memoization. Oke. Oke. Di tabulation ini hubungan transisi keadaan sulit untuk dipikirkan, sedangkan di memoization yaitu hubungan transisi keadaan mudah dipikirkan. Oke, yang kedua tabulation ini kode menjadi rumit ketika banyak kondisi diperlukan, sedangkan memoization kode mudah dan tidak rumit. Jadi di sini kalau dari dua nomor yang kita baca, yang memoization ini lebih simpel ya. Lalu di tabulation ini tapi cepat karena langsung mengakses status sebelumnya dari tabel. Lalu jika semua submasalah harus diselesaikan setidaknya sekali, algoritma pemrograman dinamis bottom up biasanya mengungguli algoritma memoization. Dalam versi tabulasi, mulai dari yang pertama semua itu diisi satu persatu. Sedangkan memoization dia lambat karena banyak panggilan rekursif dan pernyataan pengembalian. Jadi dia walaupun tidak rumit, walaupun dia mudah dipikirin, tapi dia lambat karena banyak rekursifnya. Oke, lalu jika beberapa subproblem dalam ruang subproblem tidak dipecahkan sama sekali, jadi dia keuntungannya yaitu menyelesaikan masalah hanya subproblem yang benar-benar diperlukan. Jadi dia lebih lebih ngambil yang lebih diperlukan gitu, lebih daripada yang tidak diperlukan. Tidak seperti versi tabulasi, semua entry tabel pencarian tidak harus diisi dalam versi memo. Oke, jadi begitu saja setelah yang saya rangkum. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.